Sementara itu, pembelajaran sistem tatap muka untuk SMA dan SMK di Jombang belum bisa dilakukan. Sebelumnya uji coba sudah pernah dilakukan pada pertengahan September lalu di sejumlah sekolah. Tapi lantaran kasus terkonfirmasi COVID-19 masih tinggi, pembelajaran tatap muka dihentikan sementara waktu. Seperti inilah suasana SMA Negeri 3 Jombang saat sekolah menghentikan pembelajaran tatap muka. Sejumlah ruangan masih tergembok rapat dan tidak digunakan pembelajaran. SMA Negeri 3 ini menjadi salah satu sekolah yang sudah menggelar uji coba belajar tatap muka. Konfirm COVID di Jombang juga. Nah, minggu-minggu kemarin itu kan trafiknya naik lagi ya di Jombang. Nah, itu memang untuk antisipasi semacam itu kita beberapa sekolah memang kita untuk sementara kita PTM-nya kita tunda dulu. Sementara di Surabaya, wacana pembelajaran tatap muka mulai menjadi pilihan di tengah jenuhnya siswa sekolah secara daring. Terpantau di SMK Negeri 5 Surabaya, pembelajaran daring masih tetap berlangsung. Tapi selama 6 bulan pembelajaran daring, pihak sekolah telah memberikan 2 kali form persetujuan orang tua untuk melakukan pembelajaran tatap muka untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan dari pembelajaran daring. Heru Mursanyoto, Kepala SMK Negeri 5 Surabaya menyebutkan jika hasil evaluasi pembelajaran daring menunjukkan sebesar 25% siswa merasa kurang bisa memahami materi pelajaran. Sedangkan 10% lainnya merasa biasa saja. Artinya, hanya 65% siswa yang bisa menyerap materi pelajaran yang diberikan secara daring. Jadi selama pandemi COVID ini memang dengan diberlakukannya atau pembelajaran dengan secara daring, ya tentunya semakin lama kan akan semakin ada suatu titik kulminasi untuk anak-anak itu jenuh, mungkin guru-gurunya juga jenuh dan sebagainya. Nah, kita setiap 3 bulan ada review dari anak-anak atau dari orang tua. Nah, memang setiap 3 bulan itu ada perubahan-perubahan. Yang tadinya itu di awal mereka kesulitan untuk belajar, sekarang sudah menurun. Artinya mereka sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran dengan daring. Sementara itu, salah satu siswa di Surabaya mengaku mulai jenuh dan bosan mengikuti pembelajaran daring, sebab banyak materi yang tidak bisa dipahami. Dirinya juga lebih merasa takut jika pembelajaran tatap muka dilakukan di tengah pandemi. Sehingga yang bisa dilakukan saat ini hanya bertahan dan belajar menikmati pembelajaran daring. Kalau dari segi pelajarannya sih ya bosen, kadang paham, kadang nggak paham, tapi ya sering nggak pahamnya. Soalnya kan ya terbatas juga. Meski dirasa lebih santai saat mengikuti pelajaran school from home, tetap lebih aman dibandingkan harus tatap muka di tengah pandemi. Pemkot Surabaya memastikan 14.226 guru sekolah dasar baik SD negeri maupun swasta sudah melakukan tes swab. Dan hasilnya positif COVID-19 sudah mendapat perawatan dan semuanya telah dinyatakan sembuh. Sementara untuk guru SMP baik negeri maupun swasta yang mencapai 7.567 orang saat ini sedang dalam proses pelaksanaan tes swab dan baru sekitar 700 orang. Ya, untuk swab guru, pemerintah Kota Surabaya sudah melaksanakan untuk guru SD dan SMP, ya kan. Untuk guru SD sendiri sudah dilakukan swab semua. Jumlah yang sudah dilakukan swab sekitar 14.226, ya kan. Kemudian ini untuk guru SMP juga sudah dilakukan sekitar 700-an guru yang sudah diswab. Nah, dari berapa? Dari sekitar 7.000-an guru. Seperti itu. Menyinggung soal wacana pembukaan sekolah tatap muka di Surabaya masih bergulir. Namun tetap menunggu arahan dari Kemendikbud yang masih menggodok aturannya, sehingga Pemkot belum bisa memastikan. Namun Febri menambahkan, dari asesmen yang dilakukan Dinas Pendidikan Surabaya pada seluruh sekolah di Surabaya, hanya SMP Negeri 1 Surabaya yang beralamat di Jalan Pacar yang telah memenuhi syarat dari sisi protokol kesehatan COVID-19. Di antaranya, ruang kelas, fasilitas sekolah, hingga kondisi kesehatan guru. Pembelajaran jarak jauh atau daring tidak hanya berdampak pada siswa yang mulai jenuh. Sejumlah guru di Surabaya juga mengalami kejenuhan yang sama selama proses pembelajaran jarak jauh.
Namun demi pendidikan anak-anak, guru berusaha menghilangkan kejenuhan tersebut dengan materi belajar yang menghibur. Meski mampu menghilangkan kejenuhan dengan materi yang menghibur, namun sejumlah guru tidak bisa menutupi kegalauannya bila pendapatan mereka berkurang selama pembelajaran jarak jauh. Berkurangnya aktivitas guru di sekolah serta potongan SPP siswa menjadi penyebab berkurangnya pendapatan guru. Untuk menutupi kekurangan pendapatan ini, sejumlah guru membuka usaha di rumahnya. Sementara sejumlah guru lainnya menilai belajar daring di masa pandemi ini merupakan tantangan bagi mereka untuk terus memberikan pelajaran kepada siswa di saat pendapatan berkurang. Nah, secara tidak langsung itu sangat mempengaruhi pendapatan dari guru. Nah, apa yang dilakukan? Sekali lagi, disinilah tantangan guru sekali lagi. Jadi guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa itu betul-betul harus kita buktikan kepada masyarakat. Sama kita juga terdampak, tetapi satu yang harus kita lakukan, tugas kita memberikan pendidikan kepada anak-anak itu yang lebih utama. Dampaknya itu memang luar biasa bagi tidak hanya pada sektor ya kita tapi memang secara material kita juga punya dampak itu. Nah, bagi saya khususnya selain melayani BCC, saya pun buka usaha sendiri di rumah. Semua permasalahan yang kompleks ini perlu disikapi dengan komprehensif. Sebagai warga negara tinggal menunggu kebijakan pemerintah. Apakah terus memberlakukan pembelajaran daring yang entah sampai kapan berakhir atau memilih membuka sekolah dengan segala resiko bisa tertular COVID. Para guru dan orang tua kini berharap pandemi COVID-19 segera berakhir agar siswa kembali ceria dengan belajar di sekolah. Dengan siswa kembali belajar di sekolah tidak hanya membuat siswa senang, tapi juga orang tua dan guru yang pastinya pendapatannya akan kembali normal. Permasalahan dan masih carut-marutnya kebijakan tentang pembelajaran secara daring memicu pro dan kontra. Masukan dari stakeholder di bidang pendidikan perlu dijadikan acuan yang tetap. Mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 dan keselamatan siswa yang sedang belajar menjadi poin penting. Maka diharapkan adanya solusi terbaik bagi semua pihak dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Saya Helmi Kahal, sampai jumpa di Sorot episode selanjutnya. Sorot mengungkap fakta di balik peristiwa.